Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Bayern atasi Freiburg, Kimmich minta maaf karena bertingkah tak sportif. Pemain Bayern Munich Joshua Kimmich melakukan selebrasi provokasi usai kemenangan atas Freiburg 1-0. Kimmich mengepalkan kedua tangannya dan mengirim isyarat ke arah pendukung Freiburg. Aksi Kimmich tersebut membuat sejumlah pemain Freiburg meradang dan langsung mengkonfrontasi dia. Kimmich menyesali tindakannya itu. Ia mengungkapkan kelakuannya itu aksi tidak sportif. Juventus ogah perdebatkan gol Lazio. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat Sergej Milinkovic-Savic. Gol tersebut sempat ditinjau ulang VAR. Wasit Marco Di Bello kemudian memutuskan gol tersebut sah. Pihak Juventus sempat melakukan protes yang berujung kartu merah untuk salah satu staf pelatih dan kartu kuning untuk Bonucci selaku penghuni bangku cadangan. Asisten pelatih Juventus Marco Landucci menolak untuk terlibat perdebatan soal gol pembuka Lazio. Dia cuma menegaskan pendapat wasit itu penting. Tentang keributan di laga Tottenham versus Brighton. Terjadi keributan antar pelatih di Tottenham versus Brighton dalam lanjutan Liga Inggris. Hal apa yang menjadi pemicunya? Hal tersebut terjadi beberapa menit setelah gol Brighton dianulir. VAR mengintervensi, ada handball ketika bola tembakan Danny Welbeck mengenai rekannya Alexis McAllister. Akibatnya Tottenham dan Brighton sama-sama kehilangan juru taktiknya. Roberto De Zerbi dan caretaker Christian Stellini diganjar kartu merah. Tinggalkan MU, Donny van de Beek balik kucing ke Belanda. Ada kabar baru seputar masa depan Donny van de Beek. Sang gelandang dilaporkan akan kembali ke Belanda di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, van de Beek sudah mendapatkan calon klub barunya. Dia berencana untuk pulang ke Ajax Amsterdam. Raksasa Belanda itu dikabarkan sedang membutuhkan gelandang baru di tim mereka, dan itulah mengapa van de Beek dinilai bakal jadi rekrutan yang bagus. Manchester United siapkan tawaran perdana untuk Gonçalo Ramos. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Gonçalo Ramos nampaknya bukan sekedar pepesan kosong. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan telah menyiapkan tawaran perdana untuk sang striker. Setan Merah dikabarkan sudah menyiapkan tawaran yang cukup besar untuk menebus sang striker. Mereka akan mengirimkan tawaran senilai 80 juta euro ke manajemen Benfica. Erik ten Hag meyakini sang striker bakal jadi bintang top di masa depan. Pangkal paha Rashford bermasalah, Ten Hag semprot Liga Inggris. Marcus Rashford cedera dalam kemenangan 2-0 Manchester United atas Everton. Terkait cedera Rashford, Erik ten Hag menyalahkan jadwal Liga Inggris yang terlalu padat. Pria asal Belanda itu menilai rapatnya jadwal pertandingan Liga Domestik membuat pemain tak punya waktu ideal untuk pemulihan. Pep Guardiola sebut Haaland mirip Ronaldo. Erling Haaland kembali menyita perhatian dengan gelontoran golnya untuk Manchester City. Total, Haaland juga sudah mengumpulkan 200 gol sepanjang karir profesional. Pencapaian istimewa itu membuat dirinya tak terhindar dari komparasi dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tentang perbandingan dengan kedua superstar tersebut, Pep Guardiola punya opini tersendiri. Dia menilai Haaland dalam kapasitas mencetak gol sebagai seorang bomber lebih mirip Ronaldo. Kronologi Fede Valverde pukul gelandang Villarreal di parkiran bus. Fede dikabarkan melakukan pemukulan kepada Baena di parkiran bus setelah laga Real Madrid versus Villarreal. Usut punya usut, masih menurut laporan Marca, tindakan yang dilakukan Fede bukan tanpa alasan.
Menurut kronologi yang ada, konfrontasi yang terjadi antara VD dan Baena sebenarnya sudah mulai muncul sejak 19 Januari 2023 lalu. Saat laga di Copa del Rey, Baena sempat melontarkan kata-kata tidak pantas kepada VD. Gelandang asal Spanyol tersebut sempat menyinggung anak-anak VD yang dinilai tidak pantas lahir. Kelakuan yang sama dilakukan oleh Baena saat keduanya bertanding semalam. Musim depan Jurgen Klopp diprediksi akan dipecat Liverpool. Mantan kapten Aston Villa, Gaby Akbar-Lahore mempertanyakan posisi manajer Liverpool Jurgen Klopp. Dalam pandangannya, musim depan akan jadi krusial bagi pria Jerman itu. Akbar-Lahore melihat Klopp kemungkinan dipecat di edisi 2023-2024. Menurutnya, Klopp sampai saat ini masih dipertahankan karena Liverpool masih melihat jasa-jasa dia di masa lalu. Asnawi Mangkualam semakin buktikan jadi pemain versatil. Pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwon, termasuk melakukan keputusan berani dengan menempatkan Asnawi di posisi baru. Asnawi dipasang sebagai bek kiri dalam laga Jeonnam Dragons versus Songnam FC. Meski begitu, Asnawi berhasil membayar kepercayaan Lee Jang-kwon. Ex pemain PSM Makassar itu mencatat 2 assist dalam laga ini. Asnawi Mangkualam semakin membuktikan diri sebagai pemain versatil. Perkuat lini depan, Milan targetkan Jonathan David di musim depan. AC Milan membutuhkan tenaga baru jika mereka ingin memperjuangkan Scudetto musim depan dan Direktur Paolo Maldini dan Frederic Massara telah bekerja keras untuk mencari opsi yang tepat. Milan tertarik untuk mendapatkan Jonathan David di musim panas nanti. Rossoneri bahkan sudah melakukan perencanaan khusus untuk mendapatkan tanda tangan bintang Lille tersebut. Klub Ligue 1 tersebut menghargai penyerang asal Kanada itu sekitar 40-50 juta euro yang sebagian mencerminkan situasi kontraknya. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2025. Jadi striker mandul, kesabaran AC Milan untuk Origi sudah habis. Divock Origi kembali tampil mengecewakan saat AC Milan bermain imbang 0-0 kontra Empoli. Kesabaran manajemen klub pun diklaim sudah habis kepada striker asal Belgia tersebut. Kegagalan Origi untuk membobol gawang Empoli semakin memperpanjang catatan buruk sang striker. Sepanjang Serie A 2022-2023 berlangsung, Origi terhitung baru bisa mencetak 2 gol saja dari 21 giornata yang dimainkannya. Performa itu jelas sangat mengecewakan, terlebih Origi merupakan salah satu pemain dengan gaji termahal di klub yaitu mencapai 4 juta euro per musim. Ditanya tentang kontrak baru Stefan de Vrij, semoga selesai pekan ini. Kontrak Stefan de Vrij dengan Inter Milan saat ini akan berakhir di akhir Juni 2023 nanti. Meski banyak diberitakan jika klub ingin memperpanjang kontrak pemain asal Belanda tersebut, namun ada beberapa detail kontrak yang harus diselesaikan. Stefan de Vrij menilai akan ada pembicaraan tahap lanjut terkait perpanjangan kontraknya dengan Nerazzurri. Mudah-mudahan selesai pekan ini. Minggu ini kami akan mengadakan negosiasi lanjutan dan kemudian kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya, ujar de Vrij. Luciano Spalletti akui Napoli kesulitan ketika Victor Osimhen absen. Pelatih Napoli Luciano Spalletti mengakui kesulitan ketika timnya tidak diperkuat oleh Victor Osimhen yang sudah melewatkan 2 partai terakhir akibat cedera. Sang bomber asal Nigeria mengalami cedera setelah jeda internasional akhir Maret 2023 lalu. Spalletti akan berharap agar Osimhen pulih ketika Napoli menghadapi AC Milan untuk laga leg pertama perempat final Liga Champions di San Siro pada Kamis 13 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Demi juara, Thomas Tuchel bakal forsir kualitas pemain Bayern Munich. Thomas Tuchel memiliki ambisi yang tinggi sejak ditunjuk untuk melatih Bayern Munich. Ia ingin memenangkan treble winner pada awalnya, akan tetapi kekalahan di DFB Pokal dari SC Freiburg membuat Tuchel hanya berpeluang untuk memenangkan Bundesliga dan Liga Champions Eropa di musim 2022-2023. Untuk menjaga peluang juara di kedua kompetisi tersebut, Tuchel ingin memforsir kualitas para pemainnya.
Pelatih berusia 49 tahun itu ingin para pemainnya menunjukkan semangat, kualitas, dan mentalitas lebih dari yang biasa mereka tunjukkan di lapangan. Usai Chelsea dikalahkan oleh Wolves, Frank Lampard masih adaptasi. Manajer Chelsea Frank Lampard mengomentari terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat tandang ke markas Wolverhampton Wanderers tadi malam. Lampard berdalih bahwa kekalahan itu terjadi karena timnya masih beradaptasi dengan gaya bermain yang diinginkannya. Lampard sendiri baru melatih timnya selama 2 hari. Saya pikir penampilan di babak pertama mencapai 70% atau lebih. Kami telah bekerja di sini selama 1 atau 2 hari dan ini adalah tentang mendapatkan pemahaman tentang hal itu dan pola pikir tim, ujar Lampard. Harry Maguire kembali bahas menit bermainnya di MU. Pada saat Manchester United meraih kemenangan 2-0 atas Everton di Old Trafford Sabtu 8 April, malam waktu Indonesia bagian Barat, Harry Maguire mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Maguire dipasangkan dengan Lisandro Martinez dan penampilan keduanya di jantung pertahanan MU menuai banyak pujian. Sesaat setelah laga usai, Maguire kembali memberikan komentar terkait menit bermainnya yang minim pada musim ini. Maguire mengaku tak mempermasalahkannya karena dia mengerti untuk menjadi pilihan utama di lini belakang MU tidaklah mudah. Ribut dengan Stellini, Roberto De Zerbi akui punya dendam pribadi. Saat Brighton and Hove Albion bertanding melawan Tottenham Hotspur tadi malam, yang menjadi sorotan utama dalam pertandingan semalam bukannya jalannya pertandingan, melainkan friksi yang terjadi antara Roberto De Zerbi dan Christian Stellini. Selesai pertandingan, De Zerbi akhirnya buka suara kawak jurnalis terkait ribut-ributnya dengan Stellini. Ex-pelatih Sassuolo tersebut mengaku kalau dirinya punya masalah pribadi dengan Stellini, yang mana itu sudah berlangsung sejak keduanya bersaing di kompetisi Serie A. Atletico Madrid ingin perpanjang rekor 3 bulan tak terkalahkan versus Rayo. Atletico Madrid akan melakoni laga tandang melawan tim tetangga Rayo Vallecano di lanjutan La Liga yang akan berlangsung pada Minggu 9 April malam waktu setempat. Tim besutan Diego Simeone itu ingin memperpanjang rekor 3 bulan tidak terkalahkan. Tim besutan Diego Simeone tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan La Liga dan kini mengumpulkan 54 poin dari 27 pertandingan yang telah dimainkan. Mereka mengincar finish di posisi 3 besar klasemen untuk 11 musim secara beruntun. Xavi Hernandez bakal desak Barcelona perpanjang kontrak Sergio Busquets. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez berusaha keras mendesak pihak klub agar segera memberikan perpanjangan kontrak kepada sang kapten Sergio Busquets. Busquets tadinya diprediksi bakal membuat keputusan akhir mengenai masa depannya setelah jeda internasional pada bulan Maret lalu. Namun tidak ada kemajuan sejak saat itu. Pada usia 34 tahun, Sergio Busquets masih memegang peranan vital dalam permainan Barcelona dan Xavi Hernandez menginginkan mantan rekan setimnya tersebut untuk bertahan pada musim depan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!